Selamat pagi anak-anak, salam semangat, salam sejahtera, dan hari ini kita ketemu belajar dari rumah kembali. Hari ini kita akan belajar tentang alat dan sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Anak-anak tolong siapkan buku dari tema supaya bisa memperjelas halaman 4-15. Sudah siap? Lanjut, oke kita belajar. Yang pertama adalah alat pernapasan pada cacing. Sistem pernapasan cacing cacing bernapas dengan kulit. Sistem pernapasan pada cacing, udara masuk melewati kulit yang basah. Kemudian oksigen diikat oleh hemoglobin dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan lewat kulit juga. Yang kedua, alat pernapasan pada serangga atau yang disebut dengan insekta. Serangga bernapas dengan trakea atau yang disebut dengan tabung yang bercabang-cabang. Sistem pernapasan pada serangga, udara memasuki trakea melalui lubang-lubang kecil yang disebut dengan spirakel, dan tubuh langsung mengambil oksigen pada pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida juga dikeluarkan melalui spirakel itu juga. Yang ketiga adalah alat pernapasan pada ikan atau yang disebut dengan Pisces. Ikan bernapas dengan insang. Sistem pernapasannya, udara masuk ke insang bersama dengan keluar masuknya air dalam mulut menuju ke insang. Sehingga kalau anak-anak mengamati ikan itu seolah membuka-buka mulutnya. Penyerapan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dilakukan oleh pembuluh halus pada insang itu. Sehingga dalam insang itu banyak gelambir-gelambir kecilnya. Yang keempat, alat pernapasan pada katak atau yang disebut dengan amfibi. Nah, ini agak berbeda. Katak kecil bernapas dengan insang dan katak besar bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan pada katak saat kecipung itu masih bernapas dengan insang dan setelah 9 hari bernapas dengan paru-paru. Kemudian yang kelima, alat pernapasan pada reptil. Apa saja yang termasuk reptil? 1. Ular, kadal, buaya, biaya, dan cecak. Semuanya reptil bernapas dengan paru-paru. Sistem pernapasan pada reptil, udara masuk melalui hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air, di hidungnya dapat ditutup agar tidak kemasukan air. Contohnya seperti buaya dan biawak. Nah, yang kelima, alat pernapasan pada burung atau yang disebut dengan aves. Nah, agak berbeda juga. Burung bernapas dengan paru-paru dan dibantu dengan pundi-pundi udara. Bagaimana sistem pernapasannya? Nah, udara masuk melalui lubang hidung, kemudian sebagian diteruskan ke paru-paru dan sebagian disimpan di pundi-pundi udara. Karena apa disimpan? Karena saat terbang, burung itu tidak bernapas tapi mengambil udara yang ada di pundi-pundi udara. Dan saat sayap tidak dikepakkan, disitulah burung mengambil napas kembali. Kemudian yang keenam adalah alat pernapasan pada hewan menyusui. Itu yang disebut dengan mamalia. Apa saja yang termasuk hewan menyusui? Banyak. Contoh sistem pernapasan pada mamalia, udara masuk melalui hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Contoh hewan yang termasuk mamalia darat, misalnya sapi, rusa, kerbau, jerapah, kambing, gajah, dan lain-lain. Dan contoh hewan yang termasuk mamalia air yaitu paus, lumba-lumba, dan duyung. Nah, itulah alat pernapasan pada hewan. Nah, saatnya sekarang kita belajar sistem pernapasan pada manusia, pada diri kita. Manusia bernapas dengan paru-paru. Bagaimana sistemnya?
Udara masuk melalui hidung, melalui faring, melalui laring, melalui trakea, melalui bronkus, bronkulus, alveolus, dan masuk ke paru-paru. Di dalam hidung terdapat bulu-bulu hidung, itu yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Dan yang bagian terakhir ada alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru. Demikian anak-anak, coba anak-anak sambil lihat kembali untuk memperjelas materi ini halaman 4 sampai 15. Setelah itu, mengamati itu, perhatikan Pak Pri akan mengasih permainan teka-teki silang untuk dijawab. Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa, sampai ketemu. Salam semangat.